Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat YKB dimanapun berada, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita belajar bersama mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 8 ayat 5-13 diberi judul Perwira yang tidak beriman namun percaya. Dari judulnya ini udah mengajak kita mau cari tahu apa ya maksudnya ya. Dan untuk mengulik teks Matius 8 ayat 5-13 kita akan belajar bersama-sama melalui Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Salam jumpa Pak Pendeta. Terima kasih Bu Santi. Ya, saya dengar nanti tema itu tidak tinggal pertanyaan. Yes, betul. Tapi ada jawaban dan itu menggugah kita ya tentu saja. Pak Pendeta, sebelum kita memulai ngulik Alkitab pada episode kali ini bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung, kita buka dalam doa. Silakan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk setiap saat bisa datang kepada Tuhan, mencari pedoman, mencari petunjuk, mencari tahu apa kehendak Tuhan untuk kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami berterima kasih karena melalui program Ngulik Alkitab, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar. Kiranya Engkau berkati seluruh waktu yang akan kami gunakan 1 jam ke depan, sehingga bacaan Injil maupun upaya kami mencari makna bagi hidup kami sekarang tercapai oleh karena berkat Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang sejati itu, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat semua, kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 8 ayat 5-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, Pak Pendeta, ini kita teksnya dari Injil Matius pasal 8 ayat 5-13. Ini peristiwa mujizat yang bisa saja ini memang menimbulkan kekaguman ya, menimbulkan kekaguman yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit ya tanpa perlu datang di tempat. Komentar Pak Pendeta. Ya. Saudara sekalian, memang biasanya teks kita hari ini itu suka bagian depannya dilompat begitu saja sebab orang hanya mau tahu bagian akhirnya, yaitu bahwa hamba si perwira di Kapernaum ini sembuh secara istimewa
Sebab Yesusnya nggak usah datang, tinggal ngomong, lalu sembuh. Ya. Dan itu kemudian dijadikan proof text, kadang-kadang dijadikan semacam patron. Oke. Kalau kamu percaya betul, maka hal semacam ini terjadi. Ya, memang betul. Tetapi rasanya cerita Injil kali ini punya makna yang lebih daripada sekedar sebuah peristiwa mujizat Tuhan. Oke, Pak Pendeta terus mengatakan bahwa betul ya, dan kita sangat terkagum begitu dengan kemahakuasaan yang Yesus kerjakan. Namun yang Pak Pendeta tadi sampaikan adalah kita mau diajak untuk melihat begitu makna dalam teks ini. Tambah lagi memang di teks Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang tercatat di Injil Matius, secara paralel juga ada di Lukas 7 ayat 1 sampai 10 dan Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Mungkin ada sesuatu yang memang secara khusus yang mau disampaikan oleh Injil Matius di paralel ya, kisah ini di Lukas dan juga Yohanes, dan makna yang bisa kita perhatikan lebih sungguh, lebih dari soal dia bisa mengerjakan mujizat jadi yang besar. begini itu. Bu Santi, jadi dan saudara sekalian, kalau di dalam teologi Alkitab itu dikenal satu kalimat, istilahnya itu sitz im Leben katanya. Istilah yang khas dipakai itu. Cerita-cerita Injil itu punya Sitz im Leben-nya dalam bahasa Jerman, setting of life-nya. Jadi para penginjil itu tidak sekedar mau menyajikan kepada kita semua, ini loh Tuhan Yesus pada satu hari sampai di Kapernaum ketemu sama seorang perwira yang asistennya, saya pakai kata asistennya, lumpuh dan minta disembuhkan. Lalu ceritanya begitu, enggak. Memang betul barangkali ceritanya begitu. Tetapi para penginjil ini memanfaatkan cerita yang mereka terima secara lisan turun-temurun itu untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan sendiri maksudnya Matius itu punya jemaatnya sendiri yang berbeda dengan Lukas. Berbeda juga dengan Yohanes. Jadi Lukas punya jemaatnya sendiri yang situasinya beda. Lalu Matius punya jemaat sendiri yang khas. Orang-orang Yahudi konvensional yang kemudian beriman kepada Kristus. Karena itu kalau kita membaca Injil Matius, banyak sekali hal yang berkaitan dengan Taurat misalnya. Tapi dilihat dengan cara yang baru. Penginjil Yohanes nanti lain lagi. Di akhir abad yang pertama yang situasinya berbeda juga. Tidak berada di tanah Kanaan itu. Sitz im Leben itu artinya begini. Cerita-cerita yang tadinya sama barangkali, tapi untuk satu tujuan tertentu dipakai untuk menggambarkan kondisi atau situasi atau pergumulan dari jemaat yang menerima atau membaca pertama Injil itu. Jadi kalau di Injil Matius ada yang paralel dengan Injil Markus tentang anak-anak Zebedius yang mengatakan pada Tuhan Yesus, biar kami duduk kiri kanan pada waktu kamu nanti jadi raja. Itu tidak sekedar mau cerita tentang dua orang bersaudara ini pengen duduk secara harafiah, tetapi mau cerita bahwa di gereja sejak pertama hal itu sudah terjadi. Siapa yang mau jadi nomor satu? Rasanya itu sebuah kebenaran ya, keniscayaan lah. Sampai sekarang kan begitu masih. Sudah 2000 tahun tapi tetap aja isu itu. Nah, ceritanya begitu. Begitu juga dengan cerita kita ini. Itu yang namanya setting of life. Itu sebabnya kemudian bisa kita lihat cerita yang sama tapi bisa 3 versi. Baik. Ya, jadi yang Injil yang tengah Injil Lukas itu si perwira ini nggak langsung ketemu Yesus. Tapi rupanya dia
bukan orang Roma, tetapi orang Syria atau orang Lebanon yang bekerja. Karena itu masih punya hubungan dekat primordial ya, sama-sama orang Yahudi, orang Samaria itu. Lalu lewat mereka. Nah, lain lagi dengan yang Yohanes, enggak langsung ketemu, cuman caranya lain lagi. Caranya itu Yesusnya sampai kelihatan kesel, kamu kok yang nggak percaya juga begitu loh. Jadi kelihatan berbeda karena pergumulan-pergumulan dari jemaat Lukas dan Yohanes yang berbeda dengan jemaat Matius. Yang Matius nanti kita akan perhatikan. Ya, sedikit ya Pak Pendeta sebelum nanti kita masuk ke teksnya. Tadi kan Pak Pendeta mengatakan Matius punya konteks jemaatnya, Lukas juga punya konteks jemaatnya, Yohanes juga punya konteks, walaupun kisah yang sama. Nah, bagaimana kalau ada yang memberikan tanggapan, kalau begitu di kisahnya bagaimana yang sebenarnya begitu? Kalau ternyata kisah ini dikembangkan, boleh dibilang dikatakanlah dikembangkan seturut dengan konteks. Komentar Pak Pendeta untuk kita semua begitu, supaya jangan kebingungan. Jadi kalau kita menghadapi cerita yang sama tetapi berbeda, versinya berbeda, yang harus kita tengarai adalah inti ceritanya. Jadi kita perhatikan intinya sama sebetulnya. Intinya itu ada seorang perwira yang saya nanti suka menyebutnya sebagai asisten, sebab tidak dipakai kata doulos yang artinya budak, tetapi pais. Dan pais itu lebih dekat sama anak. Jadi ini orang-orang dekat rupanya. Nggak tahu anaknya sendiri benar apa bukan, tapi dia mengatakan hamba itu ya. Jadi ada satu perwira yang situasi kondisinya sedang si pelayannya ini sakit keras, lalu mau mati, lalu cari Yesus. Dengar rupanya berita tentang Yesus yang Yesus the Healer itu kan terkenal sekali ya. Lalu pergi ke sana. Dan sama ceritanya, sama-sama Yesusnya tidak sampai rumah. Baiklah. Ya. Tapi kemudian yang sakit ini sembuh. Jadi benang merahnya itu letaknya pada inti ceritanya tadi. Tetapi kembangannya itu bisa menunjukkan hal yang berbeda. Dan itu hal yang biasa saja, biasa sekali di dalam kisah-kisah Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi jangan sampai kehilangan apa yang menjadi inti ya dari peristiwa itu yang memang benang merahnya sama. Tapi bahwa ada beberapa yang dikembangkan yang memang disesuaikan dengan konteks jemaat yang mereka layani. Baik Pak Pendeta, kita masuk ke teks. Tadi Pak Pendeta sudah sempat begitu mengatakan tentang ada seorang perwira punya hamba, dia sakit, disesuaikan dengan judul kita adalah perwira yang tidak beriman namun percaya. Seperti apa itu kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 8 ayat 5-13, diberi judul Perwira yang tidak beriman namun percaya. Saya sebagai pemandu percakapan mengundang sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta Samuel, kita lanjut ya Pak di segmen yang kedua ini. Ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Pak Pendeta boleh berikan gambaran nih, penjelasan kepada kita ketika Yesus masuk yang sangat dia dikenal di kawasan Kapernaum, dia berkarya di sana, lalu kemudian dia bertemu dengan seorang perwira yang rasanya tidak dicatat namanya di sini, lalu kemudian mohon kesembuhan. Ini Yesus ini terkenal sekali sampai entah perwira dari mana, lalu kemudian memohon pertolongan dan kabar tentang kehebatan dan Yesus mengajar dan menyembuhkan dengan penuh kuasa itu juga terdengar di telinganya. Iya. Jadi memang agak aneh bahwa cerita terkenal ini sampai orangnya tidak tahu ini perwiranya namanya siapa ya. Dan lebih aneh lagi kalau kita baca yang versi Lukas. Coba yang versi Lukas itu disebutkan di sana bahwa si perwira ini simpatisan rupanya terhadap sinagoge di sana. Sehingga ketika dia minta tolongnya ke para penatua di sinagoge, rumah sembayang di Kapernaum itu. Jadi dan nanti penatuannya juga pada ngomong sama Tuhan Yesus, ini orang banyak sekali membantu kami. Jadi ketahuan. Cuman sayang ya, kok sama seperti di gereja kita sekarang kan. Persembahan banyak kan yang namanya NN. NN kaya sekali sebab satu kali masuk bisa 10. Tapi NN semua, no name. Saya tidak tahu kenapa penginjil mengatakan itu ya. Berbeda dengan waktu Yesus masuk ke Yeriko, dia sudah tahu orang namanya Sakeus. Tapi memang pengemis tanpa nama yang nggak tahu, NN aja. Tapi rupanya tekanannya pada Yesusnya ya. Bahwa ini si perwira ini tahu persis dan dia punya perasaan yang baik, niat baik untuk menolong si asistennya ini. Dan rupanya dia dengar cerita Kapernaum. Kalau kita pergi ke Kapernaum sekarang, saudara, di Israel, itu kita berada di kawasan yang tidak terlalu luas sebetulnya. Jadi kalau pergi ke Kapernaum, saya selalu punya impresinya itu, ya Yesus itu rupanya guru dari desa ya. Bukan Israel sekarang pintar itu, Kapernaum dibiarkan tetap seperti pedesaan. Dan Yesus, jadi kadang-kadang kaget juga ya, dari desa itu muncullah orang namanya Yesus yang kita kenal. Hebat sekali itu. Dan kehebatannya terdengar gitu ya, sampai ke perwira ini. Siapa sih sebetulnya si perwira ini ya, Pak Pendeta? Siapa dia? Itu. Walaupun tak bernama tapi dicatat begini, apa istimewanya? Nanti kita tanyalah kalau sudah di sorga sana. Itu siapa sih itu Tuhan? Ya tapi yang jelas dia bukan sembarang orang ya, pasti itu. Tapi rasanya nama tidak terlalu penting buat penulis Injil ini. Sampai Injil Lukas juga yang punya data yang lebih tetap detail. Enggak perhatikan nama itu. Yang jelas ini kalau beberapa terjemahan bahasa Inggris pakainya centurion. Dan centurion itu komandan dari pasukan yang terdiri dari sekitar 100 pasukan, 100 orang. Jadi centurion itu contohnya konon kabarnya yang nusukkan tombak ke lambung Yesus itu seorang centurion. Yang kemudian nanti dia menang undian jubah Yesus, lalu jadilah film The Robe itu. Jadi ya dia mungkin pangkatnya sekitar letnan lah. Cukup kalau di sini barangkali jadi komandan koramil gitu ya. Berarti punya
punya pangkat, punya posisi begitu punya ya. posisi juga. Punya posisi. Dan rasanya dia sadar bahwa dia dalam tanda petik dia orang asing begitu. Mungkin tampak dari cara dia mengatakan permohonannya Ya. kepada Yesus. Ini meskipun tentara tapi sopan sekali kalau menurut saya. Oh maaf ya, buat yang tentara bukan berarti saudara nggak sopan. Enggak. Cuman ini kok Biasanya kan sangat langsung menjaga. perintahkan begitu. Ini kan Dia kan cerita itu, aku punya bawahan, aku punya atasan. Betul. Kalau aku sama bawahanku Ya. jalan, mesti jalan. Betul. Dan rasanya itu biasa di dunia militer kan, tidak boleh ada negosiasi kan. betul. Tapi dia punya kalau saya mengatakan naluri barangkali ya. Kamu bisa ini. Cukup katakan satu kata saja. Tapi rasanya bukan cuma tahu dia bisa ya, Yesus bisa, tapi dia lebih dari sehingga begitu sangat hormatnya begitu, begitu jadi- sangat sopannya dan sungkannya begitu pada Yesus. Jadi dia tahu diri menurut saya, kalau saya lebih suka begitu ya. Dia rupanya ngerti bahwa orang Yahudi terhadap orang seperti dia itu sangat jaga jarak ya. Jadi buat orang Yahudi yang konservatif, orang di luar mereka itu kafir. Orang dalam bahasa Ibrani mereka suka menyebut bangsa lain itu goyim. Goy itu bangsa-bangsa. Atau kalau di perjanjian baru suka dipakai kata taetne. Etne itu bangsa-bangsa lain dan prejadis, prasangka. Pokoknya di luar kami yang umat Allah ini nanti bakalnya jadi penghuni neraka. Mereka bukan apa-apa. Jadi kalau bisa mereka tidak kontak sama sekali dalam hidup itu. Tapi kan itu nggak mungkin. Jadi karena itu ya kontaknya itu ya kontak apa boleh buat, karena mesti kontak. Kalau enggak ya nggak ada urusannya. Oke. Ini udah sopan, santun, terus sadar konteks, sadar perbedaan culture, keyakinan yang begitu tajam begitu ya, sehingga memang dia sangat mengatur begitu ya, cara dia berbicara, cara dia berkata, bahkan cara dia meminta begitu. Apa mungkin karena ini juga Yesus begitu begitu terenyuh dan melihat ini ada poin penting nih justru dalam pribadi seorang perwira asing ini. Jadi meskipun orang lain mengatakan kamu itu bakalnya masuk neraka, rupanya dari cerita ini yang ditampilkan seorang perwira yang ngerti posisi orang lainnya. Karena itu kalau dia mengatakan sama Tuhan Yesus, kamu nggak perlu datang ke rumahku. Bukan soal rumahnya jelek atau bukan, tetapi dia tahu persis pandangan masyarakat luas tentang seorang rabi. Rabi Yahudi nggak boleh masuk ke rumah bangsa asing atau orang kafir. Karena itu keluhan terhadap Yesus kan begitu. Dari para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Gurumu itu kudunya bergaulnya sama kami yang sama-sama ahli Taurat. Oh kok malah makan sama-sama di rumah orang berdosa lagi, bertamu di sana lagi. Dan kalau kita menempatkan si perwira ini rasanya tahu begitu. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Sebab kalau nanti kamu masuk ke rumahku, lalu para rabi, ahli Taurat itu menganggap kamu najis. Dan kalau kamu najis, kamu nggak bisa ikut ibadah di sinagoge. Kamu nggak boleh mempersembahkan korban. Kamu nggak boleh terlibat dalam banyak perkara agama. Jadi dia memikirkan dampak seperti apa, jangan sampai justru menimbulkan konsekuensi yang serius pada Yesus atas permintaannya. Dan pernyataan Yesus ini juga menarik di ayat 10. Mendengar hal itu Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikuti, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini pernyataan Yesus yang tajam ya, nyelekit begitu dan eksplisit dituliskan oleh penulis Injil Matius.
ini apa yang ingin Yesus sampaikan kembali ya, di segmen pertama Pak Sam sudah mengatakan bahwa ada pesan khusus loh yang mau disampaikan oleh penulis Injil Matius. Jadi apalagi kalau kita tahu Injil Matius itu alamatnya pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tetap mereka punya tradisi Yahudinya kuat dan kencang banget. Jadi memang gaya bahasa yang sangat hiperbolis ya. Sangat ekstrim, supaya apa? Rasanya ekstrim itu supaya nyubit ya. Supaya kasih ini loh poin penting loh di sini. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya, lihatlah orang bukan umat Allah. Kamu katakan orang ini bukan orang percaya. Kamu katakan orang ini bakalnya konsumsinya neraka. Iya. Tapi dia bisa begitu percaya kepadaku. Rasanya itu menginspirasi tema kita hari ini ya. Iya, tidak beriman namun Tidak ia beriman. percaya. Menurut orang-orang Yahudi, Mereka perwira ini tidak beriman sama sekali. Tapi di dalam kenyataan praksis, dia percaya banget. Dia bisa mengerti perasaan Yesus, dia bisa mengerti kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh Yesus, dan dia paham itu. Karena itu dia mengatakan, ya sudahlah, ngomong satu kata aja cukup. Padahal dia punya kedudukan. Betul. Kalau orang punya kedudukan, kudunya. Ya. Kadang-kadang pendeta begitu ya, kalau orangnya, jemaatnya punya kedudukan, lalu ini enggak sama sekali. Ya. Jadi gaya hiperbol itu gaya khas Yahudi itu. Supaya orang sadar itu keliru. Tapi memang saya suka menyebutnya sebagai gaya bahasa bandul tadi, pendulum. Pendulum itu tidak pernah berhenti di kiri, tidak pernah berhenti di kanan, lalu balik ke tengah. Kecuali sama orang-orang yang punya bakat magnetik, yaitu bandulnya jalan terus. Jadi kalau orang sudah ekstrim yang kanan, kiri atau kanan ya, lalu supaya benar kasih ekstrim yang lain. Betul. Oke. Apa memang betul dari sekian ratus ribu orang Israel nggak ada yang beriman? Iya, Rasanya betul. enggak. Tapi ini orang hebat sekali. Jadi bukan mau mengatakan bahwa di antara orang Israel tidak ada yang Nggak beriman. ada. Bukan itu yang hendak mau disampaikan, tapi Ya. berarti berhadapan dengan realitas. Ada sebagian begitu yang menganggap karena dirinya adalah orang pilihan, darah murni, lalu kemudian begitu berhadapan dengan orang-orang asing, mereka menganggap dia orang-orang asing penghuni neraka semua begitu. Nah, ternyata di hadapan mereka ada perwira asing, punya jabatan yang oke, namun memiliki sikap percaya yang demikian besar. Dan kepada diapresiasi oleh Yesus itu. Bahkan diapresiasi oleh Yesus. Baik Pak Pendeta, kita akan lihat bagaimana relevansinya ya bagi kehidupan kita melalui teks Injil Matius pasal 8 ayat 5-13. Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 bersama dengan narasumber Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita tiba di segmen 3, segmen penutup di episode ini. Perwira yang tidak beriman namun percaya, Injil Matius 8 ayat 5 sampai 13. Pesan-pesan apa yang relevan nih buat bagi kehidupan kita sehari-hari melalui teks Injil Matius 8 ayat 5 sampai 13 ini Pak Pendeta? Ya. Jadi yang pertama rasanya perlu dicatat bahwa agama tidak harus mempersulit orang. Jadi ritus itu bisa macam-macam, upacara boleh macam-macam, tetapi prinsip yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil adalah seperti kalimat yang sederhana yang dia ajarkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Memang tidak segampang itu, tetapi mau mengatakan tidak ada birokrasi yang agama kan juga begitu, lalu bikin ritusnya sampai ruwet, sampai orang merasa tidak bebas lagi. Tapi di sini kita lihat tidak bergantung pada tempat. Tidak harus di sinagoge, di bait Allah, bahkan di jalan pun oke. Sebab yang paling penting bukan tempatnya, bukan upacaranya, tetapi yang paling penting adalah iman dari orang yang tidak percaya tadi itu. Itu sangat diapresiasi oleh Tuhan Yesus ya. Kelihatan sekali itu. Waduh, dia kok rasanya senang sekali sesudah bergaul dengan banyak orang yang mengaku umat Allah enggak seperti ini kok yang diprasangka jelek jadi berbeda begitu. Dan percaya dari si perwira ini memang betul, sebetulnya kata iman kalau dalam bahasa Ibrani itu aman bunyinya. Aman dalam bahasa Ibrani kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menyandarkan diri sepenuhnya kepada, atau menggantungkan diri sepenuhnya kepada. Jadi bukan tidak ada masalah, bukan tidak terancam celaka, enggak. Tapi saya yakin kalau saya bersandar pada Tuhan, pakai kata dari ucapan dari si perwira, kamu ngomong satu kata aja udah cukup, itu pasti sembuh. Itu hebat, luar biasa itu. Nggak usah tangannya harus sampai lalu pakai berdoa yang berteriak-teriak, enggak. Cukup berbicara saja. Cukup satu kata saja dan itu hebat sekali. Tapi buat saya yang paling saya belajar itu sikap dari Yesus tentu yang paling penting ya, tapi sikap dari perwira ini, centurion ini. Saya lalu ingat waktu saya melayani di kota Purworejo, ada satu bapak penjual mie tek-tek namanya Pak Prapto. Moga-moga Pak Prapto masih ada sekarang. Satu hari saya pergi ke satu toko, ketemu sama seorang penatua, orang Jawa. Lalu ditanya, Pak Sam, ada orang yang mau minta pelayanan karena ada saudara yang meninggal. Keluarga ini bukan keluarga Kristen, tapi yang meninggal ini Kristen. Dilayani apa enggak? Saya bilang, oke lah kita layani aja. Toh kita tidak harus membangkitkan orang mati segala kan, cuma ngubur aja. Nah dari percakapan dengan beliau ini, akhirnya kami dapat info yang cukup tepat gitu. Sebab tetangga-tetangganya juga ngomong begitu. Pak Prapto punya satu istri, 3 atau 4 orang anak. Kondisi hidupnya biasa saja. Nah ibu yang meninggal ini bukan siapa-siapanya, saudara. Jadi ada sepasang suami istri muda dengan 1 anak yang bawa ibu ini tinggal di kontrakan sebelah rumah. Entah gimana, satu kali pasangan suami istri dan anaknya ini pergi hilang begitu saja. Dan ibunya dalam kondisi sakit ditinggal. Tidak ada yang merawat, tidak ada saudara. Lalu keluarga Pak Prapto inilah yang merawat ibu ini. Sakit, masuk rumah sakit,
belum ada BPJS. Mereka mengusahakannya sampai usaha itu optimal. Dan ibu ini meninggal. Waktu ibu ini meninggal, mereka ketemu sama satu penatua yang rupanya langganan Medtekteknya itu, kasih tahu, bisa ndak cariin pendeta yang mimpin acara kematian ini, karena ini ibu Kristen katanya. Dia bilang, oke lah, saya melayani. Saudara tahu, bukan cuman rumah sakit semua dibayarin, tapi juga peti matinya bagus sekali. Sudah disiapin makam yang rapih, bukan main. Padahal tidak ada peninggalan apapun dari ibu ini, kecuali tubuh renta yang sakit ini. Tapi saya bilang, Pak Prapto hebat sekali. Dia bukan orang Kristen, tetapi dia menjalani nilai kekristenan itu full, top, optimal. Tapi kadang-kadang mikir, masa ya kalau begini beliau nggak masuk surga. Padahal lebih banyak yang saudara-saudara yang Kristen itu jadi rentenir yang kejamnya luar biasa. Masa itu yang masuk surga. Jadi sebaliknya ya, kita tidak bisa mengatakan dia tidak beriman. Sebab dalam praktek dia menunjukkan iman yang luar biasa hebat. Percaya betul pada pemeliharaan Tuhan, betapapun hidupnya sederhana, namun merawat tetangga yang bukan siapa-siapanya. Bukan siapa-siapa. Jadi ya, persaudaraan, persahabatan yang menguntungkan saya. Menguntungkan. Menguntungkan. Itu cuan itu. Betul. Iya. Karena kalau saya makan mie lalu porsinya jadi porsi sesuai dengan berat badan saya. Dengan harga seminimal mungkin. Jadi memang itu menjawab tema kita sebetulnya. Kita tidak pernah bisa mengatakan semena-mena, oh kamu karena kamu tidak menjalankan ini kamu enggak. Si perwira Kapernaum ini bukan siapa-siapa, diprasangka bakalnya masuk neraka, kafir. Segalanya nggak soal, buat dia juga rupanya nggak ada masalah. Tapi dia yang berani mengatakan kepada Tuhan Yesus, kamu nggak usah ke rumah, cukup ngomong satu kata saja. Rasanya saya harus belajar terhadap Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Engkau berikan kepada kami ini itu kan begitu biasanya. Yeah. Kita nurut ajarannya pendeta Korea itu. Kalau minta kudu spesifik, jelas, harus maunya mobil merek apa, keluaran tahun berapa, rodanya berapa, pintunya berapa, warnanya apa, enggak. Si orang yang ditengarai, diprasangkai, tidak beriman ini berani mengatakan pada Yesus, kamu cukup ngomong satu kata saja. Dan asistenku sembuh. Berbicara ini kan kaitannya juga bagaimana kita memaknai begitu ya, kehadirannya begitu melalui firman-Nya. Bagaimana Pak Pendeta relevansinya buat hidup kita? Jadi jemaat yang membaca pertama Injil Matius itu kan tahun-tahun 60-70-an ya. Itu artinya sudah sekitar 20-30 tahun semenjak Yesus sudah balik ke surga itu. Apalagi kalau nanti kita bicara yang Injil Yohanes akhir abad pertama. Jadi saudara, mereka tidak ada yang ketemu secara fisik, face to face, on site dengan Yesus. Dan buat Yesus juga tidak jadi masalah. Sebab kalau kita ingat kata-kata kepada Thomas, karena kamu melihat, kamu percaya. Kalau saya lebih suka menerjemahkan karena kamu melihat, kamu percaya. Lebih berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Mana yang lebih bahagia? Cara Yesus sangat pastoral itu. Membesarkan hati orang-orang yang tidak bisa berjumpa
Oke. dengan Yesus. Jadi pada saat itu berhadapan dengan konteks jemaat yang memang tidak bisa tidak lagi ya Tidak lagi berjumpa dengan Yesus. dan melihat teladan si Dan perwira. Yesusnya masih tetap hidup, masih terus berkarya lewat firman. Lewat banyak orang yang kemudian jadi utusan-utusannya. Lewat saya dan Bu Santi dan kita semua, saudara. Jangan-jangan mereka orang lain satu kali waktu ngomong, Pak Sam, sebut saja satu kata. Dan itu menguji iman kita sebetulnya ya. Perwira Kapernaum hebat dan lolos. Iya. Betapapun Yesus tidak perlu kan ke tempatnya, tidak perlu secara fisik. Agak mirip juga kan dengan situasi jemaat pada saat itu yang tidak lagi berjumpa dengan Yesus secara fisik. Namun firman-Nya itu justru tetap ada dan hadir begitu ya, bersama dengan kita begitu. Omnipresence dan omnipotent. Selalu hadir, ada di mana-mana dan selalu punya kuasa dan berdaulat. Ini sejauh mana kita mempercayakan? Iya, betul. Jadi berani nggak kita mengatakan sama seperti si perwira ini, yang aku dengar mujizatmu di mana-mana, tapi buat aku cukup satu kata saja. Aku tidak butuh, aku diakui jadi orang penting. Aku tidak butuh kamu menghormati aku sebagai petinggi pejabat di wilayah itu. Enggak, aku ini pasien yang butuh pertolongan. Ya, rasanya kita mesti belajar di situ ya. Baik, Pak Pendeta. Melalui cerita kisah tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, kita bisa diinspirasi ya, jelas pada karya Tuhan Yesus. Namun bagaimana perwira yang orang asing ini yang dianggap bukan siapa-siapa, yang dianggap najis bahkan ya, dianggap bukan penghuni surga, namun memiliki iman percaya yang demikian sangat besar kepada Yesus. Ia mendengar karya mujizat Yesus yang luar biasa, namun lebih dari itu, dia percaya ya pada apa yang Yesus lakukan, pada apa yang Yesus katakan. Cukup berbicaralah, cukup katakan, cukup bersabdalah. Ya, udah cukup. Dia yakin percaya bahwa hambanya, berarti sikap empatinya juga demikian sangat tinggi ya. Dia tinggi posisi sekali. tinggi, tapi yang satu hamba, namun punya empati yang sangat tinggi. Ini juga boleh menginspirasi kita semua, kita orang Kristen begitu ya. Namun sejauh mana kita sungguh-sungguh hidup karena percaya kita, sekalipun ya tadi ya tidak lagi secara fisik, namun melalui firman yang kita dengar lewat siapapun yang Tuhan utus, kita percaya pemeliharaannya. Apalagi kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itu, Roh Yesus itu ada dalam diri kita. Karena Dia sendiri sudah mengatakannya. Ia memberikan Roh Kudus dan Dia sudah ada dalam diri kita. Dan itu juga bisa menjadikan kita punya sikap yang empati berarti ya. Kudunya Punya sikap empati, jangan judging gitu langsung pada orang yang kita anggap berbeda sama kita. Begitu. Jangan-jangan mereka ya memiliki juga sikap empati juga kepada banyak orang sekalipun berbeda dengan kita, begitu. Baik, ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat boleh menekan tombol like dan juga subscribe dan membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang sehingga mereka juga boleh kiranya terberkati melalui tayangan ini. Dan dengan menekan tombol subscribe, para sahabat juga bisa mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita mau menutup dalam doa. Silakan Pak Pendeta boleh menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa belajar dari seorang perwira Kapernaum yang tidak diketahui namanya, tetapi menunjukkan kepada kami dia orang yang sangat beriman, orang yang sangat percaya kepadamu, orang yang tidak menuntut engkau melakukan apa-apa, tapi cukup minta engkau mengatakan satu kata saja, supaya kehendakmu yang baik menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena engkau berdiam dalam diri kami, di dalam Roh-Mu yang kudus,
yang Engkau sudah janjikan berada terus dan berkarya dalam kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa, tolonglah kami supaya kami umat Allah sungguh-sungguh percaya, mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepada Dikau, menggantungkan diri kami hanya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah YKB TV, supaya melalui program-program yang ditayangkan, iman jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikannya, dibangun untuk hidup beriman kepada Tuhan saja. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Amin.